Keajaiban sholawat, ATM terisi sendiri. Tonton videonya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa bersyukur karena sampai hari ini kita masih diberikan keselamatan dari virus COVID-19. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salamnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya besok pada yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga, tidak terasa ya, pada hari ini kita sudah sampai kepada hari yang kelima. Pada hari Minggu 22 Maret 2020 dari gerakan Ayo Membaca Sholawat Jibril 1000 kali setiap hari selama 30 hari yang telah kita rencanakan mulai tanggal 18 Maret 2020 sampai 16 April 2020. Nah, bagaimana? Kita sudah sampai pada hari kelima. Bagaimana kabarnya sahabat channel YouTube Taman Surga? Apakah hari ini sudah mencapai bacaannya 1000 kali atau belum? Yang belum, silahkan digenapi dan dilengkapi minimal 1000 kali. Bagi yang sudah, silahkan boleh dilebihkan. Nah, dan pada kesempatan yang indah ini, saya akan sharing berbagi pengalaman mengenai ATM terisi sendiri berkat sholawat. Nah, sebelum kita masuk kepada pokok bahasan yang sangat menarik ini, silakan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang ingin mendapatkan notifikasi ketika ada video motivasi Islami yang setiap hari kami update, silahkan subscribe channel YouTube Taman Surga. Lalu nyalakan lonceng yang ada di sebelah kanan, pilih lonceng yang berdering pada bagian yang atas. Insya Allah subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, subscribe bisa menjadikan amal soleh Anda karena telah mendukung kami untuk sharing dan berbagi dimanapun kami berada dan kapanpun kami berada. Silakan bagi yang mau subscribe, kami beri kesempatan. Dan yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan. Amin Allahumma amin. Baik, kita langsung saja masuk kepada pokok bahasan. ATM terisi sendiri berkat sholawat. Nah, ada kejadian yang sangat menarik yang hari ini mau saya ulas. Khususnya yang berkaitan dengan pengalaman pribadi dari kami sendiri. Yang pertama, ATM terisi sendiri ini, apakah pernah Pak Nafis mengalami ATM-nya terisi sendiri? Tiba-tiba ada uang masuk ke rekening kita, kemudian uang tersebut bisa kita gunakan. Apakah Pak Nafis pernah mengalami hal ini? Saya jawab. Yang pertama, kalau uang yang masuk ini benar-benar uang yang tidak tahu dari mana arahnya, kemudian uangnya masuk, kemudian tidak ada orang yang menanyakan, jujur saya jawab belum pernah. Jadi intinya saya belum pernah mengalami ada uang masuk ke rekening saya sendiri, kemudian uang itu tidak ada yang mencari, itu saya belum pernah. Mungkin ada orang-orang lain pengamal sholawat yang pernah mengalami hal tersebut. Nah, namun di sini kami akan membahasnya sesuai dengan pengalaman kami tentunya. Kalau kejadiannya adalah rekening yang tadinya rekening saya yang kosong tiba-tiba menjadi terisi dengan nominal yang cukup banyak ataupun fantastis, itu pernah.
Jadi ceritanya tiba-tiba rekening saya ada notifikasi di HP itu ada transferan masuk dengan nominal yang bervariasi dan beragam. Itu pernah ya, seringkali ada orang yang nitip. Kemudian uang itu masuk ke rekening dan dititipkan itu dalam jangka waktu yang lumayan lama. Atau lumayan ibaratnya tidak segera langsung digunakan. Nah, dan pesan dari yang menitipkan pun boleh berpesan, silahkan kalau uangnya mau digunakan dulu, boleh. Tapi nanti kalau sudah waktunya dibutuhkan, tolong amanahnya disampaikan kepada amanah yang tadi disampaikan. Nah, jadi pengalaman saya pribadi, yang pertama tadi kalau ada tiba-tiba uang masuk ke rekening tanpa tujuan yang jelas, kemudian tidak ada orang yang menanyakan, maka saya belum pernah mengalami. Namun ketika ada orang yang transfer karena nitip, tetapi titipannya itu dalam jangka waktu yang misalnya titipnya masih besok bulan depan. Kemudian yang nitip berpesan, silakan kalau uangnya mau digunakan dulu, itu juga pernah, seperti itu saya pernah mengalami. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, ada orang yang kirim uang, kemudian dia ini mengambilnya atau apa namanya, sebab musababnya terakhir. Atau ibaratnya begini, saya pernah mengalami karena ketika jualan online itu ada orang yang memesan, Pak Nafis, saya mau memesan produk Bapak jumlahnya sekian. Saya mau transfer sekarang, saya minta nomor rekeningnya, tetapi saya mohon nanti dikirimnya besok, beberapa bulan yang akan datang. Itu pernah. Saya pernah mengalami sendiri dan pernah merasakannya sendiri. Jadi orang ini sudah membeli, sudah membayar, sudah transfer ke rekening saya, tapi dia titip barangnya dulu. Barangnya besok, beberapa bulan kemudian minta dikirimnya. Ini saya pernah mengalaminya. Nah, kemudian kalau kisah ATM sendiri, yang kisah ATM saya terisi ini yang dengan sebab itu, yang pertama berarti dalam kasus saya memiliki produk atau jasa yang kebutuhannya dibutuhkan oleh orang yang tadi. Kemudian yang kedua, ini ada terjadi transaksi ya, antara saya dan orang yang mau memesan jasa atau produk saya, ini ada transaksi yang terjadi. Setelah transaksi yang terjadi, kemudian kita terjadi hot deal ya. Jadi transaksi itu didahului dengan hot deal atau kesepakatan bersama yang baik, goodwill gitu ya, ibaratnya begitu. Kemudian baru prosesnya nanti adalah transferan tadi masuk ke rekening saya, dan saya bisa menggunakan uang tersebut sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan jual beli yang sudah disepakati. Misalnya tadi ada orang yang mau beli produk tapi dikirimnya nanti beberapa bulan kemudian, itu ada. Dan sampai hari ini pun juga ada. Ada orang yang tiba-tiba datang mencari saya, kemudian mentransfer uang. Setelah transfer uang, kemudian 1 bulan ditunggu, 2 bulan tidak ada. Saya tanyakan, Pak, barangnya mau dikirim kapan? Sampai hari ini beliau belum, malah mengatakan, sebentar dulu Pak Nafis, urusan saya ini masih belum selesai. Nanti kalau urusan saya sudah selesai, nanti insya Allah saya akan menghubungi Bapak, kemudian baru dikirim barangnya. Itu juga sampai hari ini juga ada kejadian seperti itu. Jadi intinya insya Allah dengan kita bergantung kepada Allah, dengan kita berdoa kepada Allah, dengan kita beriman kepada Allah, dengan kita bertakwa kepada Allah, caranya macam-macam, bisa dengan mentaati perintah Allah, membaca sholawat Jibril, membaca sholawat Sajaratun Nuqut, membaca Al-Quran, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, dan sebagainya. Insya Allah rezeki itu bisa dikirim oleh Allah, dan keajaiban yang sepertinya tidak pernah kita rasakan itu bisa datang. Dan kita bisa merasakan sendiri manfaat dari tersebut. Termasuk dalam hal ini, ada ATM saya terisi sendiri dengan nominal yang sangat luar biasa, itu juga sering terjadi seperti itu. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, itu memang kisah nyata yang saya alami sendiri, dan alhamdulillah itu bisa bermanfaat untuk saya.
Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi dan memotivasi bagi Anda. Insya Allah, Allah sendiri yang akan mengetuk pintu hidayahnya, mengantar hidayahnya kepada Anda semua. Namun, pesan saya satu. Yang pertama, dalam membaca sholawat itu kita harus niatnya adalah lillahi ta'ala. Hanya karena Allah Ta'ala, tidak ada niat-niat yang lain. Kemudian pesan yang kedua, ketika kita membaca sholawat, hadirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar kita tunjukkan, kita ungkapkan rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga saya pesan, kita dalam membaca sholawat harus membaca dengan hati yang bersih. Jangan kotori hati kita dengan bayangan-bayangan yang lain ketika kita membaca. Jadi, ketika sedang bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, jangan membayangkan dapat rezeki, hutangnya lunas, urusannya beres, dan sebagainya. Tetapi saya lebih menyarankan untuk kita melupakan hal yang bersifat dunia tadi, dan kita bersihkan hati kita, murni kita membaca sholawat karena Allah. Insya Allah, dengan kita melakukan tiga hal tadi ya, yang pertama adalah niat lillahi ta'ala karena Allah, yang kedua menghadirkan rasa cinta kepada Rasulullah, yang ketiga membaca sholawat dengan hati yang bersih, maka insya Allah nanti fadilahnya pasti akan dikirim oleh Allah. Dengan kita mencintai Rasul, maka insya Allah hidup kita akan diperbaiki sama Allah. Dengan kita mencintai Rasul, maka kita bukan tidak mungkin rezeki kita ditambah, dilancarkan, pekerjaan dimudahkan, hajat dikabulkan, dan semua musibah dijauhkan, insya Allah. Oleh karena itu, mari kepada sahabat channel YouTube Taman Surga, lanjutkan pada hari berikutnya. Evaluasi pada malam hari ini, kita sudah membaca 1000 atau belum? Bagi yang belum, silahkan Anda tambahkan minimal jumlahnya 1000 kali sebelum tidur. Silahkan share gerakan ayo membaca sholawat Jibril 1000 kali setiap hari selama 30 hari ini kepada semua sanak keluarga yang membutuhkan info ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan insya Allah ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu like, komen, dan share video ini. Barangkali ada teman saudara kita yang butuh informasi ini. Dan insya Allah itu menjadi amal jariah bagi Anda. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.